Yang terhormat Bapak Ibu dosen penyelenggara UKIN PPG Daljab Batch 1 tahun 2025, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Timahati Gaurifa SPDK, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 dengan NIM 250601598 di IAKN Saruto. Saya sebagai guru agama Protestan di SDN 076103 Bawejawa, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Allah memeliharaku dan semua anak di kelas 4 SD 076103 Bawejawa. Shalom. Shalom, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Baik, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar dengan materi Allah memeliharaku dan semua anak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak, terlebih dahulu kita apa yang harus kita lakukan sebelum kita memulai aktivitas kita? Dan berdoa. Baik, anak-anak kami undang untuk berdiri, kita bernyanyi burung pipit yang kecil. Kita bernyanyi 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas kasih karunia-Mu kepada kami sehingga di pagi hari ini kami dapat berkumpul di dalam kelas kami yang tercinta ini Tuhan Yesus untuk mengikuti pembelajaran. Bapa, kami mohon kepadamu sertailah kami, urapilah kami Tuhan, agar apa yang kami pelajari dapat kami pahami dan dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu Ibu mau mengabsen kami ya. Tolong dijawab ya. Amin. Absen. Hadir. Andreas, Hadir. Arnan, Hadir. Fidelia, Hadir. Cynthia, Hadir. Excella, Hadir. Felicia, Hadir. Genta, Hadir. Gracia Duha, Hadir. Grayson, Hadir. Imelda, Hadir. Giovanni, Hadir. Jonathan, Hadir. Christian, Hadir. Jovan, Hadir. Alvin, Hadir. Hana,
mengenal bahwa Allah mengasihi dan memelihara setiap anak. Mengenal bahwa Allah mengasihi dan memelihara setiap anak. Pernahkah tahu kamu bahwa Allah itu mengasihi dan memelihara setiap anak? Allah itu mengasihi dan memelihara setiap anak melalui siapa saja. Apakah Allah sendiri langsung datang ke tempat kita ini? Tidak. Jadi melalui siapa? Seperti pada saat ini Allah memelihara kita melalui siapa? Guru. Hebat. Kalau di rumah? Orang tua. Kalau di rumah sakit? Dokter. Oke, berarti kalian sudah hebat ya. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu mengerti bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa buktinya sih benar bahwa Allah itu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari? Buktinya bahwa Allah itu menyertai kita, hadir dalam hidup kita sehari-hari, yaitu kita bisa berkumpul pada saat ini. Kalau Allah tidak menyertai kita, kalau Allah mengambil nafas kita ini, maka kita dibilang dead. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Itulah buktinya bahwa setiap saat Allah hadir menyertai kita. Nah, yang ketiga, belajar bersyukur atas kasih dan perlindungan Tuhan. Itu tujuannya yang ketiga, itu belajar bersyukur. Karena Allah mengasihi kita, Allah hadir di setiap hari sama kita, maka kita itu harus bersyukur. Bersyukur, bagaimana kita caranya bersyukur? Bagaimana caranya kita itu bersyukur atas perlindungan Tuhan, yaitu dengan berdoa lagi, bernyanyi, dengan berkelakuan baik, dengan berteman kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Dia kaya, dia miskin, dia yang jelek, dia yang cantik, dia yang agama ini, agama B, berbeda agama dengan kita. Kita itu harus berbuat baik. Itu adalah sebagai tanda ucapan syukur kita terhadap Tuhan. Nah, kita sudah tahu tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Nah, sekarang kita tahu siapakah Allah itu. Siapakah Allah itu? Tuhan Yesus. Iya, Allah itu siapa? Adalah pencipta kita aja yang diciptakan Allah. Siapa lagi yang diciptakannya? Yuk. Semua. Antara lain sebutkan. Langit dan beserta Isinya. itulah Allah. Terus apa lagi? Allah itu siapa lagi? Allah itu adalah Bapa yang maha Kuasa. Bapa yang maha kuasa, Bapa yang maha baik, penuh kasih dan penuh perhatian. Allah itu dia penuh kasih dan perhatian. Apa saja yang kita minta kepada dia, pasti dia berikan. Syaratnya saja apa? Kita itu harus taat kepada perintah Tuhan, yaitu berkelakuan baik. Apa lagi? Sikap taat itu apa lagi? Menghormati siapa lagi? Orang tua. Menghormati guru dan semua orang tanpa membeda-bedakan. Terus Allah itu dia mengenal setiap anak satu persatu. Dia mengenal kamu yang ada di sini. Dia mengenal Genta, apa yang dipikirkan Genta pada saat ini. Dia mengenal apa yang kita butuhkan pada saat ini. Apakah kita lagi sedih? Apakah kita lagi dalam keadaan gembira? Tuhan itu tahu. Makanya kita itu tidak perlu berbohong sama Tuhan, karena dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dia juga tahu apa yang kita butuhkan. Seperti tadi dia memelihara kita, dia memberikan orang tua yang sangat baik terhadap kita. Sehingga orang tua kita menyuruh kita untuk bersekolah. Supaya kita itu menjadi apa?
Supaya kita menjadi apa, anak-anak? Supaya bisa menjadi pintar. Supaya kita itu bisa menjadi manusia yang berguna untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke. Allah selalu menjaga. Siapa yang selalu dijaga Tuhan? Siapa? Kita semua. Ayo kita lihat dulu di dalam Alkitab bahwa Allah itu selalu menjaga kita. Buka dulu Alkitab apa tadi? Mazmur pasal 121 ayat 3 sampai 4. Sudah ada yang dapat? Sudah, Bu. Oke. Siapa yang udah bisa baca? Siapa yang bisa membaca? Oke, silakan. Grace. Bukan suaranya ya. Ia takkan membiarkan kakimu goyang, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Iya. Betul. Itulah buktinya bahwa Allah itu selalu menjaga kita. Dia itu selalu menjaga, dia selalu standby. Di setiap saat, di setiap waktu, Tuhan Allah selalu menjaga kita. Jangan kamu kira Allah itu sedang tidur, tidak mau saya mengganggu mereka, nanti dia terganggu, ya kan? Nanti kau bilang, wih saya nggak mau ganggu Tuhan itu karena dia lagi tidur. Tidak, Allah itu dia selalu menjaga dan melindungi kita. Kapan saja kamu butuh, kapan saja kamu mau, dia mau menjaga. Tuhan, misalnya kamu lagi sedang dalam perjalanan, kamu dikejar-kejar anjing. Kalau kamu dikejar-kejar anjing, bagaimana rasamu? Takut atau tidak? Takut. Jadi apa yang kamu panggil di situ? Tuhan. Apa yang kamu panggil? Tuhan. Kamu panggil, Tuhan tolonglah. Pasti Tuhan akan menolong. Tuhan akan menghentikan anjing itu supaya dia tidak mengejar kita lagi. Itu. Dia selalu menjaga kita saat kita bangun dan tidur. Dia selalu menjaga kita saat bangun dan tidur. Yang kedua, tidak peduli di mana kita berada, Tuhan tetap memelihara kita. Maksudnya di sini sih tidak peduli di mana kita berada, tetap memelihara kita. Maksudnya di mana itu? Dimanapun kita berada, di sini Tuhan memelihara kita. Iya. Luar memelihara kita. Iya. Iya. Tuhan memelihara kita di sini. Iya. Iya. Terus kalau bisa kita bermain, apakah Tuhan memelihara kita? Iya. 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 Kalau kita di rumah, Iya. juga seperti yang Ibu bilang tadi, buktinya Allah itu memelihara kita masih bisa bernafas. Itulah bukti satu-satunya bahwa Allah itu setiap saat menyertai Kita. Menyertai siapa? Kita. Menyertai saya, kamu, dan kita semua. Terus contoh pemeliharaan Allah. Contoh pemeliharaan Allah. Allah memberi makanan dan air setiap hari. Kalau makanan yang kita makan diberi Allah melalui siapa? Orang tua. Melalui siapa? Orang tua. Melalui Orang tua. orang tua. Dan yang kedua, menjaga kita dari bahaya. Menjaga kita dari bahaya. Jika kita mengalami kesusahan, jika kita mengalami keterpurukan, pasti Tuhan selalu menjaga. Apa saja syaratnya tadi?
tidak mau diganggu, ya udahlah. Gitu mah jangan dulu ganggu aku hari ini lah, aku lagi nggak enak moodku katanya. Itu kita maklum. Jadi besok sebentar lagi kita akan main lagi. Oke. Dimanapun Tuhan memelihara kita. Dimanapun Tuhan memelihara kita. Di mana Tuhan memelihara kita, jadi di mana? Di rumah sakit, kita bermain. Di saat kita bermain. kalau dimanapun Tuhan memelihara kita, kalau di rumah tadi siapa yang biasanya memelihara kita di rumah itu? Orang tua. Orang tua. Kalau di saat kita bermain-main, Teman. di sana teman kita berperan untuk menjaga kita. Kita pun menjaga teman. Kalau di saat kita lagi berada di rumah sakit, dokter memelihara kita. Datang kita sama dokter. Dokter, kamu sakit apa? Sakit menggigil aku. Baru diapain dokter? Diperiksa terus dikasih obat. Habis itu bisa setelah makan obat sembuh. Baru bisa main-main lagi seperti semua. Baik. Itulah kita sudah tahu bagaimana cara Allah memelihara kita. Sudah tahu kamu tadi? Sudah. Saat kapan saja Allah memelihara kita. Allah selalu menjaga, dan contoh-contoh pemeliharaan tadi kita sudah tahu. Allah tadi memelihara kita melalui orang tua, melalui guru, melalui siapa lagi? Teman. Melalui teman dan melalui guru. Oke, sekarang kita lihat dulu kisah Alkitab Daud dan Goliat. Itulah buktinya bahwa Allah menjaga Daud. Mengapa dia menjaga Daud? Karena Daud mengandalkan Tuhan. Dia bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak. Jadi siapa yang mengandalkan kekuatannya sendiri itu? Goliat. Iya. Kalau si Daud, masuk akal sih kamu itu dia mengalahkan yang begitu besar. Masuk akal? Tidak. Itu karena kasih Tuhan menyertai si Daud. Itulah bukti penyertaan Tuhan terhadap kita. Kalau kita juga mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan juga akan selalu memberi kita yang terbaik. Apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu mau, kalau kamu selalu mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Baik, apa yang terjadi tadi? Tuhan menolong Daud mengalahkan Goliat. Apa yang jadinya? Goliat mati. Goliat mati, dan akhirnya nama Tuhan terpuji. Sekarang aku dan Allah. Aku dan Allah itu berarti kita itu dengan Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Salah satu hubungan kita itu dengan Allah besar. Baca dulu itu. Aku berdoa kepada Tuhan setiap hari. Itu lagi hubungan kita dengan Tuhan. 1, 2, 3, baca. Aku percaya Tuhan bersamaku. Ayo bersyukur. Bagaimana kita bersyukur? Karena Tuhan telah memelihara kita, Tuhan telah menjaga kita. Tahu kamu sih cara bersyukur? Bagaimana cara bersyukur? Berdoa. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu di dalam gambar itu? Lagi sedang mereka lagi sedang bernyanyi. Mereka sedang bernyanyi riang gembira, memuji nama Tuhan. Dan termuliakanlah nama Tuhan jika kita itu saling mengasihi satu sama lain.
dedakan dia itu tidak bagus, saya kan bagus orang, saya kan cantik orangnya, saya pintar, saya nggak mau berkawan dengan itu. Tidak bisa. Berarti kita itu tidak mensyukuri pemberian Allah, kita tidak mensyukuri pemeliharaan Allah. Oke, kita lanjut. Sekarang kita berdiskusi. Kita jawab ya. Tadi kan sudah tahu kamu semuanya kan? Udah dipaparkan tadi kan? Sudah? Ibu mau kasih pertanyaan dan siapa yang tahu akan menambah nilainya. Namun sebelumnya, kalau setelah ibu bacakan nanti soalnya, kamu tunjuk tangan siapa yang tunjuk ibu. Persilakan, itulah yang bisa menjawab. Oke, nomor 1. Siapakah yang selalu menjaga dan memelihara kita? Oke, Fani. Iya, benar untuk Fani. Tepuk tangan. Oke, soal berikutnya. Kapan Tuhan menjaga kita? Jason. Kapan? Setiap hari. Setiap hari, setiap saat. Setiap hari dan setiap saat Tuhan menjaga Kita. Oke, terima kasih Gerson. Tepuk tangan buat si Gerson. Sekarang soal nomor 3. Apa contoh cara Tuhan memelihara kamu setiap hari? Eca. Melalui guru, teman, dan orang tua. Ya. Contoh cara Tuhan memelihara kamu setiap hari. Di setiap hari orang tua memelihara kita. Dia memberi kita nafkah, memberi kita makan, memberi kita minum, dan memberi kita nafkah. Jadi kita harus bersyukur karena Allah memberi kita orang tua yang sangat Baik. Terus bagaimana juga ya kalau yang nggak punya orang tua itu? Allah memelihara mereka atau tidak? Melalui orang-orang baik, melalui nenek mereka, melalui tante mereka, dan bahkan melalui panti asuhan. Tuhan punya banyak cara untuk memelihara anak-anaknya. Terus soal yang keempat, siapakah anak kecil yang berani melawan Goliat karena percaya kepada Tuhan? Siapa? Daud. Daud tahu kamu tadi gimana Daud tadi? Bagaimana tadi Daud? Kecil. Kalau si Goliat besar. Tetapi karena si Daud dia mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pun menyertai dia. Terus pertanyaan, kenapa si Goliat tidak disertai Tuhan dia? Karena dia sombong. Apa katanya sama si Goliat, si Daud? Artinya kamu itu anak kecil. Aku badanku besar. Kecil kamu itu. Dia tidak tahu rahasia Tuhan. Karena Daud mengandalkan Tuhan sehingga Tuhan menyertai dia. Siapa yang dia sertai tadi yang menang tadi dalam pertemuan? Oke, kalau kita sudah tahu semuanya kan. Baik, sekarang kita beralih ke kesimpulannya. Anak-anak, Allah itu Tuhan yang penuh kasih, yang selalu memelihara setiap anak di seluruh dunia, bukan hanya di bawah Jawa ini ya, bukan, tetapi anak-anak yang di seluruh dunia, manusia yang di seluruh dunia. Allah memelihara. Seperti Allah memelihara kita, seperti itulah juga Allah memelihara mereka. Seperti itu. Ia menjaga kita setiap saat. Saat kita apa? Saat kita tidur, saat kita bermain, Belajar sendirian.
disitulah pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita bernyanyi. Siapa tadi yang memimpin nyanyi dan doa sama kita? Silakan ke depan. Teman-teman, sebelum kita bernyanyi, teman-teman, mari kita bernyanyi. Yesus itulah, 1, 2, 3. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita ketemu. Oh, haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa segala aktivitasnya terus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami kepada ya Bapa. Engkau telah memberikan kami masa pelajaran ya Bapa. Sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Engkau lindungilah kami ya Bapa dimanapun kami berada. Ya Bapa, Engkau berkatilah juga teman-teman kami. Engkau lancarkan mereka membaca ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mau pulang. Engkau lindungilah kami dengan sayap-Mu. Teman-teman kami yang jauh rumahnya, Engkau lindungilah mereka hingga mereka sampai di rumah mereka masing-masing dan bisa bertemu dengan kedua orang tua mereka. Ya Bapa, inilah doa sesingkat saja, kami serahkan dalam tangan-Mu. Sama-sama kita mengucapkan Amin. Silakan.